serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Kita akan mulai ibadah kita Natal pada siang hari ini. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia. Datang mati, dibangkitkan, jadi Raja. Lagi kita nyanyikan lagi dari awal. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Angkat tangan kita, angkat hati kita, angkat penyembahan kita. Dialah Raja mulia yang layak kita tinggikan. Hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya.
kami datang kepada Engkau ya Tuhan sore hari ini. Berterima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu segala kemuliaan layaklah bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami ada di tempat ini sore hari ini Tuhan. Kami akan merayakan hari kelahiran Engkau. Engkaulah Raja damai buat kami. Engkaulah Raja di hati kami, Raja di hidup kami. Engkau Allah yang datang ke dalam dunia ya Tuhan, memberikan kami satu kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, maka kedatangan kami rindu hanya mencari Engkau. Kami rindu hanya untuk meninggikan Engkau. Kami rindu hanya ingin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami akan menikmati Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua yang ada sore hari ini Tuhan. Bersama-sama kami akan bersuka cita merayakan Natal karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di hati kami. Engkau hadir menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kuasa lain, hanya Engkau di tempat ini. Waktu yang ada di tempat ini Tuhan, kami tidak akan sia-siakan. Kami akan fokuskan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami percaya kami akan pulang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan mulai ibadah Natal kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan dulu. Dia juga datang di tempat ini. Yesus Juru Selamat, Dia juga datang di hati kita. Amin. Hai, mari berhimpun. Kita nyanyikan lagu ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan Raja Surga, sembah dan pujinya. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah
surga bergema, surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir yang ajaib. Kita surga bergema, lahir kita Raja surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Kita surga. mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk. Dari pulau dan benua. Nanti setelah lagu ini kita akan mendengarkan pujian dari Ibu-ibu pelwap ya. Setelah selesai lagu ini baru ibu-ibu bisa bersiap-siap untuk maju ke depan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now I see. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini, yang di sini memuja. Engkaulah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran, Tuhanku yang heran. Oh, ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, kau sungguh. Oh, semua yang di sini memuja Tuhan, yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Biar musik keyboard aja memainkan lagu ini sambil yang lain boleh membantu untuk membawakan mimbar ke sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengatakan ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Di Natal yang ini, apakah kita masih merasakan keajaiban Tuhan di dalam kita? Atau setiap ibadah Natal kita hanya melihat dari sisi kegembiraan, dari sisi mata kita untuk kedagingan kita? Tetapi ataukah memang kita mau katakan, Tuhan, Engkau Allah yang ajaib seumur hidupku, dan Engkau Allah yang patut disembah. Biar ini menjadi perenungan Natal kita. Haleluya. Setiap kita yang datang, Allah kenal hati kita. Di tempat ini Dia hadir, maka di tempat ini Dia ingin menjamah kita. Haleluya. Dia Allah yang layak ditinggikan, maka patutlah di tempat ini kita meninggikan Dia. Dia yang memberikan kita kehidupan.
Hiduplah Tuhan, Kau sungguh heran. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau sungguh heran, siapa yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau datang ke dalam dunia, terlebih lagi Engkau masuk di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melihat Tuhan, kami dapat menikmati Tuhan, kami juga dapat merasakan kehidupan Tuhan. Kasih banyak ya. Hanya dengan momen Natal ini kami diingatkan kembali untuk pekerjaan kasih-Mu yang besar, sehingga ke depan pengiringan kami landasi dengan kasih kepada Tuhan, yang juga yang lebih dahulu sudah memperlihatkan kasih-Nya, memberikan kasih-Nya kepada kami. Maka kiranya firman Tuhan akan meneguhkan pengiringan kami kepada Tuhan, menambahkan kasih kami kepada Tuhan, supaya pengiringan kami tulus, tidak dipaksa, bukan karena sebab-sebab lain, atau mungkin ada yang memang sedang kami kejar atau kami incar, tapi kami ikut Tuhan karena memang kami ingin satu persekutuan. Tuhan kiranya baharui hidup kami selalu, dan firman Tuhan akan membangkitkan satu gairah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, sebagaimana Engkau tentunya sudah memberkati pujian-pujian kami. Engkau sudah memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kami kepada alam pujian. Tuhan berkati juga hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Natal. Saudara nggak bahagia Natal ini? Selamat hari Natal. Masih nggak bahagia kayaknya. Kalau hujan kita sudah repot ya, kadang menjadi sedih juga. Tuhan kasih cuaca baik. Saudara senang? Selamat hari Natal. Saya pancing saudara supaya senyum gitu ya. Nah, seperti tema kita, saudara ya, siap sedia menyambut kedatangannya. Natal itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang kelahiran Yesus, tapi seperti halnya pada hari Sabtu yang lalu ketika kita sudah mengikuti ibadah pranatal, ya firman Tuhan sudah dibentangkan begitu rupa untuk melihat apa misi Allah di dalam kelahirannya, yang kemudian diperingati sebagai hari Natal. Ini catatan saudara ya, catatan penting. Hari Natal itu memang adalah hari raya Kristen yang sudah dihitung begitu rupa terjadi antara tanggal 10 sampai tanggal 25 Desember. Belum ada tanggal yang pasti, tapi yang jelas di antara tanggal itu sudah pasti. Karena hitungannya dari mana? Dari Injil Lukas. Bahwa pada waktu Sakaria dipanggil untuk masuk ke dalam ruang Maha Suci,
Itu terjadi di dalam kalendernya Masehi. Dalam kalender Yahudi tanggal 25 September. Sesuai dengan perayaan atau pelaksanaan Hari Raya Pendamaian. Atau orang Yahudi mengenal dengan istilah Yom Kippur. Lalu Alkitab bilang 6 bulan kemudian setelah Sakaria mendapatkan firman Tuhan di ruang maha suci itu tentang bayi yang akan dilahirkan oleh istrinya yang namanya Elisabeth. Tapi bukan yang pimpin pujian tadi. Beda, namanya aja sama, saudaranya. 6 bulan setelah itu datanglah kemudian malaikat yang sama kepada Sakaria, datang 6 bulan kemudian kepada Yusuf. Nah, kalau dari 6 bulan dari September berarti jatuhnya bulan Maret. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, ketika Maret itu sekitar tanggal 10 sampai tanggal 25 Maria mengandung, maka bayi dikandung berapa lama, saudara? 9 bulan. 9 bulan dari Maret jatuhnya bulan apa? Desember. Jadi memang perayaan Natal itu sudah dari dulu menurut kalendernya Yahudi, ini menurut kalender Yahudi, yang kemudian disamakan dengan kalender Masehi. Itu jatuhnya memang bulan Desember antara tanggal 10 sampai tanggal 25. Tapi 3 abad kemudian, jadi ini sudah lama berlangsungnya, barulah muncul kemudian perayaan-perayaan yang jatuhnya dirayakan pada hari yang sama dengan hari Natal oleh agama-agama lain. Agama-agama yang dikenal sebagai agama-agama berhala. Mereka juga merayakan hari lahirnya agama mereka itu di tanggal yang sama dengan Natal. Sehingga pada akhirnya, saudara, di dalam koran-koran waktu itu, surat-surat kabar pada waktu itu, sama seperti kita sekarang kan sudah punya banyak sekali jendela informasi. Ya, dari HP, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, betul nggak? Ya, sampai ibu-ibu aja sudah, yang tadinya tidak tahu YouTube sudah kenal YouTube. Yang belum tahu apa itu Instastory sudah punya, nah gitu ya, luar biasa kan ya. Namanya juga zaman kekinian, sudah. Karena pada masa itu jendela informasi memang hanya sedikit terbatas. Nggak sebanyak kita. Otomatis sekali memuat berita bahwa 25 Desember itu adalah hari raya dari berhala ini, berhala itu. Orang jadi lupa tentang Natal. Paham tidak? Karena Natal duluan dirayakan. Biasanya yang paling baru itu yang diingat. Sehingga orang gak ingat Natal karena Natal udah duluan. 3 abad kemudian baru datang lagi hari raya yang jatuhnya bersamaan dengan Natal. Orang lebih mengingat itu. Jadi akhirnya yang orang tahu 25 Desember bukan Natal. 25 Desember ada hari raya nanti dari Dewa Matahari lah, segala macam. Nah itu kalau saudara baca di Google banyak tulisan seperti itu, banyak. Tapi yang saya mau katakan bahwa Alkitab sudah lebih dulu mencatatkan hari kelahiran Yesus itu memang jatuhnya pada bulan Desember. Sesuai dengan catatan di dalam kitab Injil Lukas. Tetapi yang saya mau tegaskan bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan kelahiran. Tapi hari Sabtu lalu kita sudah dengar bahwa Natal adalah perayaan dari
sebuah pekerjaan Allah yang menghadirkan kehidupan di dalam dunia. Sebab dunia yang kita tempati ini adalah dunia kematian, bukan dunia kehidupan. Taruhlah saudara sekarang hidup, bisa bernafas. Nggak ada yang lupa nafasnya. Ingatkan nafasnya, dibawakan nafasnya. Walaupun kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita sebut, oh saya hidup, betul. Tetapi dunia tempat kita hidup, Alkitab menyebutnya sebagai dunia kematian. Tidak ada yang kita dapat di dalam dunia ini selain hanya apa yang Alkitab bilang dengan kesenangan sementara. Makan, minum, ketawa-ketawa, sekali-sekali ada sedihnya. Gitu. Ada waktu bahkan untuk bergembira, ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, kata Alkitab. Itu menunjukkan bahwa dunia ini memang dunia kematian, gak ada yang tetap. Semua bisa berubah. Ada waktunya baik, ada waktunya tidak baik. Ada waktu orang menanam, ada waktu orang menabur. Ada waktu orang makan, ada waktu orang tahan makan. Kalau puasa sih bagus. Kalau puasa artinya itu ibadah, bisa jadi. Tapi kalau tahan makan ini lain cerita. Jadi karena dunia ini disebut oleh Alkitab dunia kematian, maka kalaupun kita bisa hidup di dalamnya, kehidupan kita ini dijalani dengan tidak pasti. Karena yang saudara pasti hitung, sejak dari kita tahu itu kehidupan itu apa, adalah hari mati. Kira-kira saya mati umur berapa? Gitu. Betul apa enggak ya? Waduh, setelah saya lahir, setelah saya punya keluarga, setelah saya kemudian bisa memelihara keluarga, saya menjadi tua, nanti ujung-ujungnya mati. Dari semua ketidakpastian di dalam dunia ini, saudara, yang pasti dipikirkan orang itu adalah satu saat pasti kita akan mati. Alkitab nggak begitu bilangnya. Pekerjaan Allah telah mengubah pikiran manusia, sehingga yang dipikirkan adalah setelah Allah bekerja, kapan saya akan hidup bersama dengan Tuhan. Nggak lagi mati yang dipikir. Kapan saya akan hidup tanpa ada habisnya? Nggak mati-mati. Saudara senang kalau hidup nggak mati-mati? Ya, asal masuk surga. Ya, itu tandanya memang sudah berharap banget untuk kalau perlu jangan mati sampai Tuhan datang. Karena saya punya kerinduan juga begitu. Kalau bisa Tuhan, jangan saya mati. Saya pengen Tuhan datang, saya lihat, saya jemput. Walaupun mungkin Alkitab lebih mungkin bilang bahwa Tuhan nanti yang akan menjemput kita ke awan-awan. Gitu. Tinggal dilihat aja siapa yang betul-betul terjawab doanya. Saudara mau tunggu Tuhan datang atau saudara mau mati duluan? Ya. Mungkin yang sudah lanjut usia berhitung, ya kayaknya Natal tahun ini jangan-jangan yang terakhir, katanya gitu ya. Enggak ya, jangan ya saudara. Saya absen saudara, saya suruh nanti semua foto. Supaya Natal tahun depan kita absen. Kalau masih sama 100%, artinya Tuhan ingin saudara memang tunggu Tuhan datang. Betul nih aminnya? Amin. Ya, begitu. Jadi Natal bukan hanya soal kelahiran Tuhan, tapi pekerjaan Allah yang menghadirkan kehidupan. Supaya di dalam dunia kematian ini, kalaupun kita hidup, dan hidup kita pun hanya sementara tinggal menghitung hari, tapi karena kehidupan Tuhan sudah diberikan, maka yang kita pikirkan, yang kita kejar, yang kita rindukan, gitu ya, yang kita tunggu-tunggu di dalam iman kita adalah kapan kita akan memulai hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, itu sebabnya mengapa kita pilih
tema itu siap sedia sambut kedatangannya. Karena kalau cuman bicara kelahiran, maka orang Kristen sebetulnya Natal itu ya gitu-gitu aja. Digambarkan Yesus bayi lagi, tahun depan bayi lagi. Kan gak gede-gede Yesus ini ya. Tiap tahun bayi lagi. Nanti dekornya Yesus di palungan. Tahun depan masih di palungan. Saudara punya anak 5 tahun, Natal pasti sudah balita. Yesus masih di palungan. 10 kali ikut Natal. Mungkin cucu saudara sudah masuk SD, tapi Yesus masih di palungan. Makanya Natal tidak boleh hanya diperingati sebagai kelahiran Yesus, tapi kehidupan ilahi yang didatangkan. Kehidupan itu dicari orang. Dan heran saudara, yang mencari kehidupan ilahi itu ternyata bukan hanya umat Tuhan tok. Bahkan umat Tuhan terkesan seperti acuh tak acuh. Ada orang luar yang mencarinya. Mari kita lihat Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat yang pertama. Agak panjang ayat-ayatnya ya. Tapi kan gak apa-apa ya. Saudara kan biasa dengar khotbah saya kan panjang-panjang ayatnya. Matius pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat yang ke 12. 12 ayat, lumayan panjang. Tapi kita baca pelan-pelan saja. Karena membaca Alkitab itu juga sama sebenarnya kita sedang dikhotbahin oleh penulis kitabnya. Matius 2, mulai ayat 1 sampai ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem. Jadi ini sesudah Yesus dilahirkan. Kita nggak pernah tahu ini berapa lama. Tapi paling sedikit ini sudah berlangsung 1 tahun setelah Yesus dilahirkan. Setelah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Anggaplah setelah 1 tahun, ya. Memang ini setelah 1 tahun minimal. Ada yang bilang bahkan ini sudah 2 tahun. Yesus sudah umur 2 tahun. Ayat yang kedua, bertanya-tanyalah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada orang Majus, saudara tahu orang Majus itu datang dari negeri sebelah timurnya Israel. Negeri ini dikenal pada masa itu sebagai negeri dari orang-orang Parsi atau orang-orang Persia. Yang kalau sekarang ditempuh dengan pesawat terbang saja, saudara. Dari daerah ini ke Israel itu perlu 3 jam naik pesawat. Saudara kebayang dong, kalau waktu itu belum ada bus, pesawat juga belum ada, kereta belum ada, bus belum ada. Naik pesawat aja sekarang itu butuh paling sedikit 3 jam itu dari daerah ini ke Israel. 3 jam 3,5 malah. Karena saya pernah naik pesawatnya. Jadi saya tahu kira-kira sekitar itu. 3 jam sampai 3,5 jam. Zaman dulu kan belum ada kendaraan cepat. Sehingga kalau orang berjalan kaki dengan kecepatan, kira-kira orang jalan sambil lihat-lihat, bukan jalan cepat, bukan jalan dikejar maling. Jalan memang jalan sambil mencari sesuatu. Itu paling tidak 6 kilometer perlu waktu 1 jam. Sambil cari-cari. Berarti kalau dihitung dengan kecepatan itu, saudara, dengan jarak antara Bethlehem dengan tempat orang Majus, itu paling sedikit butuh waktu 21 hari. 3 minggu. Jalan kaki. Jalan sambil cari-cari loh ya. Kan mereka sambil cari-cari bintang. Bukan jalan kayak orang mau olahraga, beda. Jadi dari negeri jauh datang 1 tahun setelah Yesus lahir. Paling sedikit ya. Maka lihat ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kaget. Loh, emang ada toh
seorang yang disebut raja orang Yahudi lahir. Tahun lalu lagi, gitu kan. Berarti kita udah ketinggalan berita dong. Kaget Herodes dan seluruh Yerusalem. Kenapa yang tahu pertama justru adalah orang luar. Yang butuh perjalanan paling sedikit 3 minggu. Jalan kaki. Jadi artinya orang Israel sendiri nggak ngeh, nggak tahu. Kalau sudah 1 tahun Yesus sudah lahir. Yesus sudah menjadi bagian di kota Bethlehem. 1 tahun udah lumayan gede, saudara. Sudah mulai enak digendong. Sudah mulai bisa dibawa-bawa. Itu ya. Lalu ayat yang keempat. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, oh di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Perlu waktu saudara Herodes kumpulkan semua orang-orang beragama ini. Orang-orang yang tahu tentang kitab suci. Perlu waktu buat mereka melihat kembali catatan-catatan para nabi. Benar nggak ada nubuatan tentang lahirnya seorang yang disebut raja orang Yahudi? Raja loh ini. Maka kemudian barulah mereka setelah sekian lama, kita nggak tahu berapa lama mereka baca-baca, mereka teliti. Lalu kemudian mereka menghadap lagi kepada Herodes. Oh benar Tuan. Ternyata memang menurut para nabi. Nah nabinya nggak disebut di sini. Tapi kalau mau diurutin saudara, nabi yang pernah mengatakan hal seperti ini, itu ada Mika, ada Yesaya, ada juga Sakaria, banyak. Nabi-nabi yang pernah sebelumnya bersuara tentang akan lahirnya raja orang Yahudi, itu paling sedikit 3 nabi bisa ditulis. Tadi saya sudah sebutkan. Maka setelah terima laporan itu, dibacakanlah ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah ini dikutip dari kitab Mika. Artinya Nabi Mika pernah ngomong. Kapan Mika ini bicara ya kira-kira? Nabi Mika bicara 800 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi artinya hal tentang raja yang akan dilahirkan sudah difirmankan 800 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi 1 tahun setelah Yesus lahir, tetap nggak ada yang tahu. Lucu ya? Sudah diberitakan 800 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi 1 tahun lebih Yesusnya sudah lahir, tetap mereka tidak tahu. Perlu orang luar yang kasih tahu. Maka kemudian datanglah satu sikap yang buat saya sudah sikap pura-pura, sikap serba salah, sikap Ya sikap yang dibuat-buat. Ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Penasaran jadinya Herodes. Tapi penasarannya sudah telat. Penasarannya sudah kadaluarsa. Ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya. Pergi. Selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 1 tahun setelah dia tahu ada raja orang Yahudi yang lahir, kira-kira Herodes gimana? Ada yang bisa gambarkan gak? Herodes ini raja. Lalu dapat info, ada raja Yahudi yang baru lahir. Merasa tersaingi gak? Merasa terancam kan dia. Lalu dia bilang kepada orang Majus, kau pergi duluan. Selidiki ya.
Nanti setelah dapat informasi yang lengkap, di mana alamatnya, koordinatnya, gang berapa dia tinggal, kasih tahu sama saya. Tujuannya untuk apa? Nah, kita akan lihat ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkat mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ini 12 yang penting. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa yang kasih tahu dalam mimpi itu? Pasti malaikat Tuhan. Malaikat sama yang sudah datang kepada Zakaria. Malaikat yang sudah datang kepada Yusuf. Malaikat yang juga datang kepada para gembala. Malaikat ini datang lagi kepada orang Majus. Karena orang Majus datang kepada Yesus tidak dengan informasi malaikat, tapi bintang. Tapi ketika mereka pulang, Allah merasa perlu mereka harus dituntun oleh malaikat Tuhan supaya jalan pulang mereka jangan salah. Sebab mereka dilarang untuk ketemu Herodes yang tadi sudah pesan, selidiki anak itu. Nanti kalau kamu sudah dapat informasi lengkap, kira-kira di rumahnya yang jaga berapa orang? Kira-kira dia kalau tidur itu orang tuanya kemana? Kenapa dilarang? Sebab ternyata kalau saudara baca ayat selanjutnya, tapi kita nggak usah baca lagi. Herodes punya niat untuk membunuh bayi Yesus. Kenapa dibunuh? Ya takut ada raja orang Yahudi yang lahir. Dia sudah semakin tua, pasti akan diganti. Yang menggantikan baru umur setahun. Mendingan dibunuh cepat-cepat supaya dia bisa menjadi raja lebih lama lagi. Itulah tandanya saudara, kita hidup di dalam dunia kematian. Yang diinginkan selalu kematian orang. Yang diinginkan selalu adalah kematian para pesaing-pesaing kita. Yang diinginkan itu selalu adalah kita saja yang harus tegak berdiri, orang lain tidak boleh. Itu yang disebut dengan dunia kematian, karena dikit-dikit yang kita pikirkan selalu adalah persaingan. Betul tidak kira-kira? Sekarang di dalam gereja persaingan juga ada. Jemaat mungkin ada yang pengen dianggap dia lebih dari segala-galanya. Pelayan mungkin dianggap dia sudah setara dengan malaikat. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Pendeta mungkin bahkan kalau perlu dia bisa menggantikan Tuhan. Itulah tandanya dunia di mana kita hidup ini dunia kematian, karena yang dipikirkan itu selalu membawa ke efek kepada kematian. Paling tidak matiin orang. Matiin prestasi orang. Maka terlihat betul dari gelagat Herodes yang sebenarnya ingin membunuh Yesus, ingin matiin Yesus. Tapi karena malaikat Tuhan membimbing orang Majus ini supaya jangan salah jalan dan jangan ketemu Herodes. Sebab memang hidup Tuhan harus dijaga supaya dunia kematian ini lambat laun akan memperoleh hidup Tuhan. Kalau Yesusnya dibunuh, selesailah sudah pekerjaan Allah. Ya. Itu sebabnya Allah bekerja begitu rupa. Yesus yang mau dibunuh, direncanakan dibunuh, dipelihara. Oh, teringat kita seperti di zaman Musa. Waktu Musa lahir juga ada yang pengen membunuhnya. Siapa yang pengen membunuhnya? Ya Raja Firaun. Tapi Allah kemudian memeliharanya supaya Musa ini jangan mati, jangan ditemukan, jangan nanti kemudian dimatiin. Karena kelahiran orang-orang ini
Bukan hanya sekedar sebuah perayaan belaka, tetapi menjadi momentum di mana kehidupan ilahi itu didatangkan dari atas. Dan kehidupan itu adalah kehidupan dari penguasa yang memiliki kerajaan yang tanpa batas. Makanya Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi. Karena Yahudi yang disebut Yahudi bukan orang Israel saja, saudara. Nanti saudara akan baca banyak di dalam ayat-ayat Alkitab. Bahwa Alkitab berkata yang disebut dengan Yahudi sejati itu bukan orang yang sekarang tinggal di Israel. Bukan yang memegang KTP Yahudi, KTP Israel. Tapi yang disebut orang Yahudi yang sejati Alkitab bilang adalah yang hatinya selalu dibaharui oleh Tuhan. Maka kalau saya bilang saudara orang Yahudi sejati, saudara senang apa enggak? Jangan nanti saya dibunuh sama orang. Jangan nanti saya disusahin orang karena orang Yahudi sekarang lagi dibenci sama dunia. Yang dibenci Yahudi yang di sana. Kita ini Yahudi sejati yang Alkitab bilang. Maka raja orang Yahudi bukan hanya untuk orang Yahudi secara lahiriah, tapi terlebih lagi Yahudi sejati. Karena kesejatian itu ditentukan dari hidup yang dijalani oleh umatnya. Maka siapa yang menjalani hidup Tuhan, dialah orang Yahudi yang Tuhan maksud. Kalau Bapak Ibu Saudara menerima kelahiran Yesus hanya sebatas perayaan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa selain hanya kegembiraan di perayaan Natal, makan dan minum. Setelah itu tunggu Natal tahun depan. Betul? Gitu. Tapi kalau kelahiran Yesus saudara maknai sebagai datangnya kehidupan ilahi, berarti saudara akan terus bersuka cita. Saudara akan terus mengalami ketenteraman seumur hidup tanpa ditakuti, dibayang-bayangi oleh kematian. Kalaupun toh mati, itu tandanya kita sedang pindah ke alamnya Tuhan. Betul apa betul? Makanya saya naik lagi tadi ya ke ayat yang ke-11, ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, sorry. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika bintang itu berhenti di atas rumah tempat di mana bayi itu berada. Walaupun saya yakin bayi ini sudah nggak di palungan lagi. Kenapa? Udah lewat setahun. Ya toh? Minimal udah lewat setahun, pasti nggak di palungan lagi. Tapi masih ada di dalam rumah orang tuanya. Maka ketika bintang itu berhenti, maka orang-orang Majus ini kemudian ditulis sangat bersukacitalah mereka. Karena mereka tahu di dalam rumah inilah dimulai adanya kehidupan ilahi. Ketika saya nanti masuk ke dalam rumah ini, berarti saya akan menjadi bagian juga dari kehidupan ilahi. Dan ketika orang Majus ini masuk, tahu mereka bahwa mereka menjadi bagian dari kehidupan ilahi. Rasanya nggak pantas kalau mereka nggak kasih apa-apa. Maka mereka membuka perbendaharaan mereka. Ayat 11, lalu sujud menyembah dia. Kalimat yang B-nya. Maka dan mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Mahal-mahal ya. Kenapa mahal-mahal? Hidup Tuhan gitu loh. Ada harganya hidup Tuhan. Bisa saudara hargai hidup Tuhan? Saudara mau ganti dengan kado apa hidup Tuhan itu? Dengan kado apa? Ada yang merasa bahwa bisa beli kado mahal? Saya beliin kado deh. Kadonya apa? Mobil. Saya kasih mobil buat Tuhan, misalkan gitu. Caranya gimana? Saya kasih mobil buat gereja. Misalkan begitu. Kenapa? Karena mobil yang paling mahal. Cukupkah itu, saudara? Dibanding dengan kehidupan Tuhan yang bahkan tidak ada, tidak bisa dinominalkan.
Sebab hidup Tuhan itulah nanti yang menyelamatkan manusia dari kematian. Sehingga ketika manusia meninggalkan raga ini, hidupnya bersama dengan Tuhan. Kita mau kasih apa? Maka sebenarnya yang paling layak adalah ketika Tuhan berikan hidupnya, seharusnya kalau mau dibuat imbangan, saudara juga harus kasih hidup saudara buat Tuhan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Sudah kasih belum? Tadi setuju. Ya kan? Harusnya kan begitu. Yang Tuhan bawa dari sorga hidupnya. Maka yang Tuhan minta supaya setara. Anggaplah itu setara. Tuhan gak minta mobil, orang dia bisa. Dia bisa berfirman. Jadilah terang. Terang pun jadi. Kira-kira Tuhan butuh apa sih? Gak butuh apa-apa. Tuhan bisa memiliki apapun yang dia mau hanya dengan berfirman. Kita yang nggak bisa. Misalkan pernah di sini, saudara tiba-tiba pengen HP. Kalau saudara berfirman, jadilah HP. Maka HP pun jadi. Ada? Bisa begitu? Kalau ada kasih tahu sama saya bayar saudara. Saya juga pengen tuh HP baru. Jadilah HP. Nggak ada yang bisa. Ya. Allah nggak butuh apa-apa karena dia bisa mencukupkan dirinya hanya dengan berfirman. Maka yang Allah perlu itu adalah hidup saudara. Sebab dia datang bawa hidupnya. Maka orang-orang Majus ini pun merasa tidak ada yang bisa dia berikan, mereka berikan. Tapi karena yang mereka punya yang paling mahal ya sudah itu. Emas, kemenyan, dan mur itu yang paling mahal yang mereka bawa loh saudara. Kalau seandainya ada yang lebih mahal dari itu, pasti mereka akan beri. Tapi saya percaya mereka bukan hanya berikan emas, perak, emas, kemenyan, dan mur. Mereka berikan hidupnya. Dan karena mereka berikan hidupnya itulah, maka mereka taat. Mereka mau melakukan apa yang malaikat Tuhan katakan. Mereka juga turut menyelamatkan Yesus dari incaran Herodes. Karena mereka ingin Yesus betul-betul menggenapi rencana Tuhan, rencana Allah. Untuk nanti ketika dia besar, ketika dia sudah menggenapi waktunya, maka dialah yang akan memberikan kehidupan itu kepada dunia. Kehidupan itu sudah diberi dan sudah menjadi sejarah. Maka kita kenal di dalam peristiwa-peristiwa yang berhubung dengan Yesus. Ada lahirnya, kemudian ada matinya Yesus, ada bangkitnya Yesus, apalagi ada naiknya Yesus, apalagi. Udah selesai belum kira-kira? Masih ada nggak? Ada naiknya berarti ada kembalinya, ada turunnya. Kan begitu. Maka yang turun ini belum ya? Yang turun ini belum. Dia sudah pernah lahir, sudah pernah datang sebagai pemberi kehidupan. Tapi dia akan datang sekali lagi, kata kitab Ibrani. Bukan hanya memberikan kehidupan, tapi memberikan, ayo ada yang tahu nggak? Sorga, kerajaannya. Dia berikan itu. Saudara masih mau tunggu kelahirannya atau tunggu nanti datangnya kembali? Kalau tunggu lahirnya kan udah kelewatan, saudara. Udah mubazir itu. Udah 2024 tahun yang lalu. Lebih mungkin. Yang kita tunggu adalah ini. Kedatangannya kembali. Maka kadang saudara bingung ya. Kenapa cuman gereja Pantekosta di Indonesia yang kalau ibadah Natal selalu temanya bisa dihubungin aja ke akhir zaman. Lucu ya, kalau gereja lain nggak ada, saudara. Cuman GPDI, Natal pasti hubungannya ke akhir zaman. Natal hubungannya ke kiamat. Gitu. Natal hubungannya ke kemana lagi? Ke hari-hari yang terakhir. Punya serem Natalnya GPDI ini. Gitu. Ya bukan serem, karena itu yang berita melegakannya di situ. Diawali dengan kehidupan. Maka Allah akan menggenapkan nanti
Pekerjaannya sekali lagi kata kitab Ibrani, nanti ketika dia datang kembali, dia bawa kepada saudara rumah yang dia sudah sediakan. Betul tidak? Sabtu yang lalu di pranatal saya katakan, ketika dia naik ke sorga, apa yang dia katakan kepada murid-muridnya? Aku akan datang kembali. Tapi sebelum datang, sebelum menjemput kamu, aku akan menyediakan dulu tempat bagimu. Nanti kalau tempat itu ada, aku akan datang menjemput engkau, supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Enak sekali saudara. Maka nyanyilah kita kayak lagu anak sekolah minggu. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Benar nggak? Di mana-mana Tuhan pun ada. Ada di mana coba? Hah? Di hati, yakin di hati. Oh, orang gitu, saudara aja masih sering dongkol, masih sering menyimpan salah orang lain. Tuhan di hati itu namanya. Enggak ya, nggak boleh lagi ya. Kalau Tuhan di hati berarti nggak boleh marah-marahan lagi ya. Cius. Ada di mana lagi kira-kira dia? Ada di mana? Di rumah? Iya. Harus ada di rumah kita karena dia ada di mana-mana. Makanya kalau dia ada di mana-mana, lagunya disambung. Mengapa susah, tak perlu takut, gitu kan. Tuhan selalu tolong saya. Tapi saudara nggak bisa tolong dirimu sendiri. Tahu kenapa nggak bisa tolong diri sendiri? Mengampuni orang susah. Berbuat benar susah, alias nggak mau, itu tandanya saudara nggak bisa menolong dirimu sendiri. Maka setiap Natal kita rayakan, kiranya pekerjaan Tuhan, hidup Tuhan jangan menjadi sia-sia. Ketika kita selesai Natal, balik lagi kelakuannya. Itu tandanya kita hanya cuman senang hura-hura Natal aja. Senang merayakan hari Natalnya doang. Tapi tidak ingin memelihara hidup Tuhan. Sementara orang Majus ini yang datang jauh-jauh, mereka disuruh pulang lewat jalan lain. Mereka nurut loh saudara. Mereka ini semuanya bukan orang-orang biasa ini. Orang-orang terhormat di negaranya. Kalau mereka mikir egois, mereka akan bilang gini, emang lu siapa nyuruh-nyuruh kita jalan pulang, gua kesini deh, lu nggak ongkosin? Gitu. Kita cari ongkos sendiri, sekarang you nyuruh saya pulang lewat jalan lain. Gitu. Lalu yang kedua, mungkin aja orang Majus bisa bilang, misalkan pun Yesus mau dibunuh, emang gua pikirin, Yesus juga bangsa lu juga, gua kan cuma datang hanya untuk merayakan kelahiran doang. Tapi karena orang Majus tidak hanya datang merayakan kelahiran Yesus. Orang Majus bahkan sudah menerima kehidupan Yesus. Maka ketika ada yang mengancam hidup Yesus, mereka juga turut menjaga kehidupan itu. Supaya pulang mereka. Memang Alkitab nggak ceritain ya. Tapi saya percaya saudara. Orang Majus ini mempengaruhi pasti orang-orang lain di negaranya. Itu makanya tumbuh kekristenan di Persia. Di dalam abad-abad berikutnya kekristenan di Persia tumbuh dengan pesat. Saya percaya 3 orang ini yang bawa. Karena 3 orang ini sudah membawa hidup Yesus ke tempat mereka. Saya tanya, saudara ini lebih jauh nggak sekarang? Dibanding orang Persia datang ke Bethlehem, saudara lebih jauh nggak dari sini ke Bethlehem? Lebih jauh lagi kita. Kalau sekarang saudara mau naik pesawat ke Yerusalem, ke Israel, saudara butuh waktu paling sedikit itu 18 jam. Itu naik pesawat. Kalau orang Majus tadi cuma 3 jam. Saudara dari sini, dari Jakarta mau ke Bethlehem 18 jam. Naik pesawat. Naik onta, itu 3 Natal baru nyampe. Kalau naik onta, ya kalau umur saudara panjang, tiba-tiba nanti saudara sudah
Inanilahi di tengah jalan, gitu. Nggak nyampe Bethlehem. Tapi sudahlah, nggak usah lagi mikir-mikir kapan kita bisa datang ke Bethlehem. Hidup Tuhan sudah datang atas kita. Jarak kita lebih jauh dari orang Majus. Itu sebabnya Yesus tidak menginginkan orang yang lebih jauh lagi datang. Cukup orang Majus saja yang datang. Tapi sekarang bangsa-bangsa lain yang lebih jauh dari orang-orang Majus ini, Yesus hanya minta hidupnya saja diberikan. Dia nggak perlu lagi emas, kemenyan, dan mur. Dia hanya perlu hidup saudara. Supaya nanti ketika Tuhan datang dan saudara masih memberikan hidup saudara kepada Tuhan, maka Tuhan datang menjemput saudara, membawa dia ke tempatnya. Supaya di mana Tuhan ada di situ, aku ada. Siapa yang mau? Siapa yang mau tinggal dengan Tuhan? Mau semua nggak? Nggak angkat tangan sih saudara. Saya nggak tahu. Mau tinggal sama Tuhan? Tinggal dengan Tuhan berarti saudara terima kehidupan, saudara terima ketenangan, saudara terima ketentraman, saudara terima kedamaian, apalagi? Terima umur panjang nggak kira-kira? Nah kalau umur panjang, itu di tangan Tuhan lah ya. Tapi kalaupun nggak umur panjang, percayalah hidup saudara lebih panjang daripada mie panjang umur. Kan gitu. Itu hidup saudara lebih panjang. Justru ketika umur kita pendek di sini, karena hidup Tuhan sama kita, sudah, maka kemudian hidup kita, kelak hidup kita akan lebih panjang. Karena memang Alkitab bilang hidup Tuhan tidak ada akhirnya. Itu sebabnya siap sedialah menyambut kedatangannya, saudara. Dan cara kita bersiap sedia itu adalah berikanlah sesering mungkin persembahan saudara yang lebih mahal dari persembahan orang Majus. Bukan harta benda lagi. Karena Tuhan sudah bisa mencukupkan dirinya dengan harta benda. Tuhan perlu hidup saudara. Makanya ke depan, hari-hari ke depan makin serius ikut Tuhan. Mau? Makin serius ikut Tuhan. Sebab Tuhan datang ini serius betul dia. Serius betul, saking seriusnya. 800 tahun sebelum lahir sudah dikasih tahu. Tandanya serius enggak? Serius. Kalau enggak serius kan dia bisa datang sewaktu-waktu kapan dia suka. Supaya dia juga bisa sewaktu-waktu batalin kalau dia suka. Tapi Allah kita bukan Allah suka-suka. 800 tahun sebelum dia datang dia udah kasih tahu. Dan bukan satu orang yang kasih tahu. Minimal 3 orang tadi saya sebutin yang kasih tahu. Berarti dia serius. Siapa yang bisa memberitahu kepada saudara, kepada Tuhan, bahwa saudara memberi hidup untuk Tuhan? Kalau Tuhan mau datang, Tuhan kasih tahu duluan lewat nabi-nabinya. Pertanyaan saya, siapa yang bisa kasih tahu kepada Tuhan, ini loh yang namanya Haniel itu akan memberikan hidupnya selama-lamanya? Siapa yang kasih tahu itu? Gak ada. Kecuali saya sendiri. Kecuali mulutku sendiri. Kecuali komitmen saudara sendiri. Saudara yang kasih tahu Tuhan, sejak engkau lahir di hidupku, lahir di hatiku, dan kehidupanmu menjadi bagian dari hidupku. Mulai hari ini aku ingin hidup untuk Tuhan. Hanya saudara yang bisa kasih tahu. Saudaralah yang diberkati mulutmu sebagai mulut nabi untuk memberitahu langsung kepada Tuhan. Berapa serius saudara mau kasih hidup untuk Tuhan. Itu cara kita siap sedia menyambut kedatangannya. Haleluya. Tahun depan makin serius ikut Tuhan ya. Betul? Janji. Janji-janji tinggal janji. Tuhan dengar loh saudara. Jangan Natal tahun depan gitu lagi, gitu lagi. Tuhan bilang mulai tahun depan saya nggak mau dirayain lagi gitu. Alias kiamat supaya nggak ada orang yang ngerayain lagi Natal. Mau saudara? Gitu. Nggak mau kan kita? Yang kita mau adalah sebelum kiamat, Tuhan datang dulu di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya.
Saya waktu nyiapin khotbah ini, Ibu Gembala sudah WA terus nanya-nanya ke saya, maunya lagu apa habis khotbah. Lagu aja Tuhan datang di atas awan-awan. Saya bilang, ini kok jadi kayak khotbah akhir zaman gitu. Tuhan datang di atas awan-awan. Ini kayak bukan Natalan, saudara. Tapi memang kita nggak punya hari merayakan hari kedatangan Tuhan, karena belum. Tapi sebagaimana Dia sudah datang kali pertama memberi hidup, dan Dia sudah janji akan datang kembali memberikan sorga, memberikan rumahnya, kita tinggal tunggu aja. Maka cara nunggunya, saudara jangan keluyuran kemana-mana, nunggunya di dalam rumah Tuhan. Saudara tunggulah itu di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan. Setuju? Yakin setuju? Kalau nggak setuju saya tambahin ayatnya. Kalau setuju saya tutup khotbah saya. Mau pilih mana? Tuhan berkati kita ya. Beri hidup untuk Tuhan. Tahun depan makin serius ikut Tuhan. Tahun depan betul-betul saudara setia kepada Tuhan. Yang Tuhan minta bukan pemberian saudara, bukan harta saudara. Yang Tuhan minta adalah hidup saudara. Haleluya. Tuhan berkati kita. Mari kita mungkin berdiri, saudara. Saya ingin kita nyanyi satu pujian lama. Mungkin untuk lagu Natal, untuk prenatal nggak lazim. Tapi nggak apa-apa kita nyanyi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Apa yang melebihi kebahagiaan manusia, saudara? Semua yang kita pegang, yang kita punya, yang kita miliki, yang saudara bisa nikmati, yang saudara bisa habiskan, itu tidak lebih besar dari hidup kita. Karena hidup kita yang mengadakannya. Saudara bisa cari uang, menghabiskan uang. Itu tandanya hidup kita masih lebih besar dari uang. Hidup kita masih lebih besar dari harta. Maka pertanyaannya, adakah yang lebih besar dari hidup kita? Ada, yaitu kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan tidak bisa didatangkan dengan tenaga kita. Nggak bisa, saudara, kita buat itu dengan pekerjaan kita. Itu hanya murni belas kasihan Tuhan. Maka satu-satunya yang lebih besar dari hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Maka tandanya, jangan lagi saudara ikat hidupmu
hanya dengan uangmu. Engkau ikat lagi hidupmu dengan apa yang saudara bisa usahakan dengan tangan saudara, karena hidupmu lebih besar dari itu semua. Tapi kalau satu-satunya yaitu kemurahan Tuhan lebih besar lagi dari hidup kita, itulah yang harus saudara ikat. Tunduklah pada kemurahan Allah. Setialah pada pekerjaan Allah, karena itu lebih besar dari hidup saudara. Gak bisa saudara adakan itu. Dan kalau itu akan mengiringi hidup kita seumur hidup kita, Tuhan akan melayakkan saudara dengan sorganya, dengan tempatnya, dengan kerajaannya. Maka siapkanlah hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita gak tahu kapan. Paling tidak saudara, yang kita tahu pasti adalah hidup Tuhan sudah pada kita. Maka nikmatilah hidup Tuhan itu di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam tahun-tahun, hari-hari di depan kita, makin setia ikut Tuhan. Hidup Tuhan ada pada kita. Yang lebih besar dari hidup kita Tuhan sudah berikan. Maka harusnya tidak ada yang hilang dari hidup kita. Nggak ada. Uang bisa kita habiskan, karena memang hanya kita yang bisa mengadakan. Tapi kemurahan Tuhan nggak akan ada habisnya, karena dia datang atas kehendak Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan menolong kita. Nyanyikan lagu ini sambil dengan doa kita tentunya. Saya minta dengan mama saya nanti, pendeta Hanifah berdoa buat kita. Lebih dari kemurahan-Mu, lebih dari hidup, Bapa lihatku, Pujian kemurahan-Mu lebih dari lagi sekali, kemurahan-Mu lebih dari hidup. kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari Bawah lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kemurahan-Mu lebih dari hidup ini. Kami hidup sampai hari ini adalah karena kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sang pemberi hidup. Kami ada sampai hari ini karena Engkau memberikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang sudah mengingatkan kami betapa berharganya hidup ini. Karena kemurahan-Mu yang begitu besar. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini kami pun
mau memberikan sesuatu yang terbaik dari hidup kami ini, yaitu hidup kami ini Tuhan. Tidak ada pemberian yang lebih baik daripada hidup ini yang ingin kami persembahkan kepada Engkau sebagai hadiah Natal kami, sebagai pemberian terbaik kami untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau pun sudah menyediakan tempat bagi kami. Itu sebabnya kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang tetap setia sampai Engkau datang kembali, sehingga kami boleh menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, Allah kami yang besar, Allah kami yang baik, Allah kami yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang hadir sore hari ini, yang sudah mendengar firman-Mu, kami pun mau memberikan yang terbaik, karena Engkau sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu, terima kasih untuk berkat Natal yang boleh kami terima malam hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang malam hari ini hadir yang tidak terlewatkan, yang tidak menerima berkat. Dan kami sangat yakin bahwa Engkau sudah memberkati kami semua. Makasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam prosesi nyanyian Malam Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di meja-meja di mana saudara duduk tersedia lilin yang ada, dan saudara boleh menyalakan lilin tersebut. Dan lilin pertama yang akan dinyalakan oleh Bapak Gembala, mari dipersilahkan. Bait yang kedua saya undang kita sama-sama berdiri. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus.
Daud. Bait yang ketiga. Alam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandang-Mu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Puji Tuhan, lilin bisa dimatikan dan lampu akan dinyalakan kembali. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita kita pada sore hari ini, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mati untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turut terjun, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turut terjun, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Haleluya. Selesai sudah acara ibadah Natal. Kita angkat pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti Bapak Gembala akan kembali menutup ibadah kita. Sekalian doa berkat dan doa makan yang akan kita nikmati. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan sertai mereka dan pagari mereka dari hari ini sampai selamanya. Kami pulang sebentar, Tuhan kami jagai. Jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki Tuhan pelihara. Hari-hari Tuhan pelihara, pagi hingga malam Tuhan pelihara. Tuhan pagari, Tuhan berkati seisi rumah mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Sebentar pun kalau kami menikmati makanan minuman, kami bukan hanya sekedar bersuka cita karena perayaan Natal, tapi kami menikmati berkat Tuhan lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Supaya dengan momen ini kami ingat, kami masih banyak harus melakukan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang diberkati bersama berkata, amin. Selamat hari Natal.